Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala minas sama'i ma'an mubarakah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan dari langit air yang penuh dengan berkah. Andai kata seluruh penduduk Lubuk Linggau berkumpul, bersatu padu untuk menurunkan hujan, mungkinkah hujan bisa turun? Sebaliknya, kalau seluruh penduduk negeri ini mereka bersepakat untuk menahan hujan turun, mungkinkah mereka dapat menahan hujan turun? Ada istilahnya pawang hujan. Ada di sini? Nggak ada. Di Surabaya ada sebuah acara besar. Kemudian di depan pintu gerbang tempat tersebut ada pawang hujan. Ditanya sama kawan ini, "Pak, Bapak ini memang bisa menahan hujan?" Kata dia, "Ya nggak bisa lah." Terus Bapak di sini, "Ya kan akadnya kalau nggak turun hujan saya dibayar. Kalau turun hujan ya nggak usah dibayar." Jadi sebagian orang berkeyakinan bahwa ada manusia yang dapat menahan hujan. Padahal Allah Jalla Jalaluh, dialah yang menurunkan hujan dan menahan hujan. Tatkala terjadi kebakaran hutan. Di mana kebakaran hutan? Di Sumatera sini ya. Di mana? Di Riau. Mereka bikin hujan buatan. Ya, usaha, nggak apa-apa. Mereka dengan pesawat menyebarkan garam katanya di awan itu ya. Dia pikir hujannya akan turun. Betul, hujannya turun. Tapi di Lubuk Linggau. Karena anginnya, angin yang bawa itu awan. Apakah bisa di atas ditahan? Bagaimana awannya tidak bergerak? Tetap Allah sudah menentukan di mana hujan ini akan turun. Maka tatkala hujan tidak turun, apa yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Berdoa. Karena beliau beriman bahwa lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ketika hujan turun deras, Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengangkat tangan berdoa, mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami tapi tidak di atas kami. Maka semoga kita semakin beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan bersyukur atas nikmat turunnya hujan. Berapa lama Lubuk Linggau tidak turun hujan? Ya berapa lama nggak turun maksudnya? Seminggu, berapa? Sepekan lebih? 3 bulan. Antum dari mana antum? Antum orang mana? Lubuk Linggau. Jadi pekan lalu turun hujan. Katanya sudah sepekan, lebih sepekan. Anda kasih hadiah buat antum. Doa harian. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Hibbati fillah. Berbahagialah orang yang bisa hadir ke majelis ilmu. Banyak orang yang mungkin dalam setahun belum tentu sekali hadir di majelis. Majelis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengkaji dan mempelajari Al-Quran di antara orang-orang tersebut. Apa yang akan terjadi? Maka akan turun sakinah.
Apa artinya sakinah? Kedamaian, tenang. Sampai sebagian tidur. Apa karena ketenangan itu? Bukan, itu syaitan. Kalau antum tidur yang dari Allah itu tidur dalam peperangan. Ketika dalam kondisi perang antum ngantuk tidur, itu dari Allah. Karena biasanya orang kalau takut, tegang itu nggak bisa tidur. Tapi Allah jadikan tidur. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ketika perang Badar, jumlah mereka 300 orang, jumlah musuhnya 1000 orang, dan Allah turunkan di malam harinya hujan. Bayangkan, hujannya sama, turun kepada umat Islam dan turun kepada orang musyrikin. Tapi buat orang beriman, hujan itu membuat tanah mereka jadi kokoh. Hujan itu membuat mereka dapat bersuci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi hujan untuk orang-orang musyrikin pada waktu itu merupakan bencana buat mereka. Lalu Allah turunkan kantuk kepada orang beriman. Menghadapi musuh yang banyak, sampai sebagian di antara mereka pedangnya jatuh. Itu tidur yang dari Allah. Kalau tidur yang dari setan, salah satunya tidur ketika kajian. Maka usahakan antum yang ngantuk minta tolong sama Allah. Ini baru jam berapa jamaah? Baru jam 8 jam. Tapi biasanya pagi-pagi itu sudah mulai perih matanya. Orang kalau pegang handphone, kemudian dia mulai menonton, ngantuk, nggak ngantuk. Maka dia bisa melewatin 1 jam, 2 jam, jarinya itu masih lewat. Dilihat sudah jam 11. Maka usahakan kita menghindari hal-hal menjauhkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, giat berbahagia di dalam rumah. Banyak orang berpikir bahwa bahagia itu dengan terkenal. Makanya sekarang itu hampir setiap orang lah, ya nggak semuanya, itu selalu berbagi momentum dia. Di status WA-nya, lagi makan, lagi jalan, lagi kajian, terus dia update status dia. Kenapa? Karena dia berpikir dengan seperti itu dia bahagia. Dan ada yang sebaliknya, suka ngelihat status orang. Dia nggak bikin status, tapi kerjanya, Fulan lagi ngapain? Fulan lagi ngapain? Terus, terakhir sakit hati. Enak banget Fulan makan, nggak ngundang-ngundang anak. Yang seharusnya antum bahagia, antum kehilangan kebahagiaan. Ada yang berpikir seperti itu. Makanya semua sibuk ingin terkenal. Padahal banyak orang-orang terkenal yang bunuh diri. Karena mereka tidak berbahagia. Bahkan artis-artis di negeri-negeri yang tidak beriman, kalau ditanya harta dan popularitasnya jangan ditanya. Tapi ternyata dia tidak berbahagia. Ada seorang aktor dari Amerika. Siapa namanya? Yang pemain Spider-Man itu? Siapa? Bukan. Tom Holland. Tom Holland. Kenal di mana antum sama dia? Tom Holland. Anda baca beritanya, dia sempat off di IG dia. Dia jelaskan, anak off. Anda baca berita itu kenapa? Dia sakit mental. Disebutkan. Jadi jutaan manusia sekarang mentalnya sakit. Gara-gara popularitas. Dia setiap hari melihat berapa orang yang nonton dia, berapa orang yang komentar dia, komentarnya like atau enggak menyenangkan ini dan itu. Akhirnya dia sakit jiwanya. Dan dia ngomong, anak mau off 1 bulan. Mau apa? Mau berobat. Karena ternyata di popularitas dia nggak berbahagia. Dan antum bisa lihat. Mereka hanya pura-pura berbahagia. Tatkala ada kamera dia harus senyum. Ya.
Dia takut tampil tidak perfect. Maka sebelum keluar rumah mau tidak mau harus bersolek, berias. Dan musuhnya mereka ternyata apa yang nyuri foto-foto itu? Paparazzi. Iya. Jadi mereka ketakutan gitu. Sehingga mereka kehilangan kebahagiaan. Ada yang berpikir bahagia kalau banyak harta. Sehingga kita melihat orang itu berlomba-lomba bersaing mengumpulkan harta sampai lupa halal haram. Bahkan kakak beradik tidak bertegur sapa. Gara-gara harta. Keponakan dan paman tidak bertegur sapa. Gara-gara harta. Terus mana harta yang membuat orang bahagia? Membuat mereka ribut. Seorang alim ulama pernah suatu hari di sore hari. Dia bersama murid-muridnya mengantarkan jenazah ke kuburan. Dalam perjalanan menuju kuburan itu melewatin segerombolan anjing. Apa? Anjing. Anjing ini dilihat mereka menikmatin hidup duduk-duduk, ya mungkin ngobrol di antara mereka. Mereka saling bermain. Menyenangkan, tenang dan damai hidup mereka. Ketika berangkat menuju ke kuburan. Pulang dari kuburan, lewat lagi tempatnya anjing itu. Ternyata anjing itu sudah saling menggonggong. Saling menggigit. Kenapa, Ceng? Siapa yang bisa jawab? Kenapa? Kok yang berangkat mereka saling mengasihi, pulang saling menggigit dan menggonggong? Karena tidak punya akal. Iya, sebelum berangkat ya nggak punya akal. Emangnya pulang dari kuburan jadi punya akal dia? Nah, kenapa? Kenapa? Habis stok makanan. Bukan. Tadi nggak makan juga, Cel. Terlalu banyak ngobrol. Jadi kebanyakan ngobrol akhirnya berantem. Kenapa? Karena sudah lapar. Jadi sebelum berangkat kenyang, pulang lapar. Enggak. Ya. Aksenta, kirimkan ke belakang. Berebut makanan. Jadi ada yang melemparkan bangkai ke mereka. Yang awalnya suasananya damai, tenang. Gara-gara ada yang melemparkan bangkai. Bangkai ini cukup buat mereka semua sebenarnya. Tapi kenapa mereka saling menggigit? Gak mungkin satu orang bisa ngabisin, satu anjing ngabisin, gak bisa. Ambisi. Yang ini gigit pahanya, yang ini... Oh. Di situ. Akhirnya Syekh ini mengatakan, kalian lihat. Ketika mereka nggak punya apa-apa, mereka saling mencintai. Begitu pula kita. Ketika kita nggak punya apa-apa, saling menghargai, saling membantu. Tatkala Allah berikan dunia kepada kita, kita akan bersaing dan kita akan saling hasut dan iri. Maka ternyata harta tidak membuat bahagia. Membuat sebagian orang malah menderita gara-gara harta. Mungkin sebagian berpikir, ya Allah, ya dulu ketika anak masih belum punya apa-apa, kok nikmat hidup anak. Di kota Madinah, anak ketemu sohib. Dia cerita, dia kerja di toko emas. Dia cerita dahulu bos dia ini hanya punya 3 toko emas. Dan dia ceritakan, Masya Allah, pagi sebelum buka toko emas itu, bos kita datang sarapan sama kita, makan sama kita, mana buahnya ini ya. Saatnya bismillah buka seperti itu. Sekarang punya 50 toko emas. Kerjanya marah-marah. Kok bisa aja? Kan seharusnya dia semakin bahagia. Dulu 3 toko emas saja bahagia. Apalagi 50 toko emas, bayangin. Yang ada malah kenapa penghasilan di sini kok sedikit, di sini kok berkurang. Ya Allah, dulu 3 nggak bahagia. 50 nggak bahagia. Masalahnya di mana? Dihabis. Iya, harta nggak membuat orang bahagia. Kalau kebahagiaan itu di harta, kesian rumah tangga yang miskin. Bagaimana dengan orang-orang yang di rumah mereka hanya makan sekali dalam sehari?
Yang mereka rumahnya ngontrak. Yang kalau akhir bulan dia harus berpikir bayar kontrakan. Kalau ternyata kebahagiaan itu di harta. Enggak, bukan di harta. Kemudian ada yang berpikir kebahagiaan itu di tahta. Kita lihat bagaimana orang bersaing untuk menjadi bupati, bersaing untuk menjadi gubernur, bersaing untuk menjadi presiden, bersaing untuk menjadi DPR, apa. Kenapa mereka bersaing? Kenapa mereka tidak mengatakan, adalah antum aja yang jadilah. Abdul sudah. Karena mereka berpikir di situ ada kebahagiaan. Kalau Anda menjabat, antum akan dihargain sama orang. Turun dari mobil, semua orang pada dengan kameranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karpet merah dihamparkan. Iya. Kemana-mana fasilitas didapatkan. Antum berpikir bahagia. Buktinya antum melihat banyak pemimpin daerah. Anda lupa data berapa tahun yang lalu ya. Ada 120 lebih kepala daerah itu yang dipenjara. Bayangin nanti. Bupati di penjara, gubernur di penjara. Mereka yang ingin bahagia di sana ternyata menemukan kebahagiaan di penjara. Anda pernah ke penjara Sukamiskin? Di mana? Jawa Barat sana ya. Masya Allah, namanya di sana Sukamiskin. Ada yang suka bumi. Suka bumi ini hubud dunia ya. Minta dunia. Suka bumi. Suka miskin. Suka apa? Ini suka miskin. Dan subhanallah Anda dapat cerita mereka Ustaz, kami Ustaz di sini Ustaz. Kalau 10 hari terakhir. 10 hari terakhir. Ini orang-orang tua. Banyak orang-orang sudah tua. Anda lihat mereka. Kami sholat malam itu Ustaz bisa 3 sampai 4 juz. Di Masjid As-Salam ini. Bulan Ramadan 10 hari terakhir. Berapa juz yang dibaca satu malam? Yang baik. Bukan dibikin kaya. Bukan. Jangan antum berpikir kalau anak beriman dan beramal soleh, hidup anak semakin makmur dunia. Dunia ini bukan ukuran. Makanya kita lihat bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Fir'aun. Bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Haman. Bagaimana Nabi Musa dan bagaimana Qarun. Antum lihat. Nabi Musa hidupnya susah mengembalakan kambing. Nggak punya harta yang berlimpah ruah. Sedangkan Fir'aun, jangan ditanya. Bagaimana istana dia? Bagaimana dia bikin sungai Nil masuk ke istananya? Dia punya kekuasaan. Dia punya harta berlimpah. Dia punya banyak wanita yang menyenangkan dia. Tapi Fir'aun hidup menderita. Nabi Musa hidup dalam kebahagiaan. Bagaimana Qarun? Yang orang-orang tatkala melihat hartanya Qarun, mereka mengatakan, ya laita lana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Mereka mengatakan, andai kata kita punya harta seperti yang diberikan kepada Qarun, dia benar-benar orang yang beruntung sekali. Itu pandangan orang seperti itu. Besoknya Qarun hilang. Ditelan bumi bersama rumah dan hartanya. Dan sampai hari ini Qarun jadi simbol. Kalau ketemu harta terpendam, apa katanya? Harta. Mana Qarun di Mesir sana antum? Kapan Qarun sampai ke Lubuk Linggau? Tapi itu jadi simbol. Sehingga orang tahu ada Qarun, hilang Qarun. Akhirnya mereka jadi sadar. Jadi Allah akan berikan penghidupan yang baik dengan iman. Dia merasa tentram. Dia menerima semua takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara bagaimana mewujudkan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita, ada 3 rukun. Yang pertama, bersyukur atas nikmat. Karena manusia itu nggak pandai bersyukur. Allah mengatakan di surat Saba ayat 13 ya. Allah mengatakan kepada keluarganya Nabi Daud, "I'malu
ala Dawud syukr. Keluarga Daud, beramalah kalian sebagai bentuk syukur kalian. Ada beberapa athar yang disebutkan bagaimana Nabi Daud atau putranya Sulaiman mengatakan, Ya Rabbi kaifa ashkuruka wa syukru minka. Wahai Rabbku, bagaimana aku bersyukur kepadamu sedangkan aku bisa bersyukur itu karena engkau ya Allah. Maka dikatakan kepada Nabi Daud, Al-an balagta syukri. Sekarang kau baru bersyukur. Ketika manusia tahu bisa bersyukur karena Allah, bisa sholat karena Allah, bisa bersedekah karena Allah, bisa berumroh karena Allah, bisa berhaji karena Allah, bisa baca Quran karena Allah, semua kebaikan yang dia lakukan karena Allah, dia tahu itu, dia bersyukur. Dia tidak akan ucup, tidak akan bangga dengan diri. Oh, ini Allah yang ngasih taufik sama aku. Tapi kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Maka kenapa banyak rumah tangga yang tidak berbahagia? Karena hilangnya syukur dari rumah tangga tersebut. Suami tidak bersyukur, dapat istri seperti itu. Dia selalu membanding-bandingkan istrinya dengan istri tetangga. Nggak akan bahagia. Seorang istri juga nggak akan bahagia. Yang suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga. Dia mengatakan, Masya Allah bang, suaminya fulan itu. Anak dengar kemarin, anak lihat fulana pakai gelang 2 on. Nggak akan bahagia dia. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk melihat kepada yang di bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat kepada yang lebih susah daripada kalian. Yang lebih parah. Pokoknya dia alhamdulillah anak punya suami Ustaz. Masya Allah Ustaz. Kerjanya marah-marah terus Ustaz. Tapi alhamdulillah suami anak sholat 5 waktu Ustaz. Jadi bersyukur. Tapi kalau melihat kepada istri suaminya fulan, Masya Allah. Suaminya fulan Ustaz 5 waktu di masjid. Nggak pernah marah-marah sama istrinya Ustaz. Hadiah terus dikasih istrinya. Itu nggak akan bahagia. Lihat kepada yang di bawah. Lihat kepada yang lebih susah. Bahwa ajdaru anda tazdaru nikmatullah alaikum. Yang seperti itu, kalau kalian melihat kepada yang lebih susah, kepada yang di bawah kalian, itu akan lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan. Bersyukur. Istri juga berterima kasih sama suami, suami berterima kasih kepada istri. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Kita ini kadang-kala kalau istri kita nyiapkan teh buat kita, ngambilkan sepatu kita, ngambilkan kaos kaki kita, menyediakan segalanya buat kita, makan disiapin. Yang ada bukan ucapan terima kasih. Yang ada, ini kok kurang enak yang ini. Ini gimana kau masaknya? Coba yang membawakan sekretarisnya. Yang membawakan siapa? Di restoran ditaruh disuguhkan langsung, makasih mbak, jazakillah khairan. Istrinya nggak pernah dapat jazakillah khairan. Yang ada celah, engkau nggak akan bersyukur. Begitu pula seorang istri. Kebanyakan wanita tadi malam kita sebut, kita kaji, masuk neraka gara-gara ini, nggak bersyukur. Dan kalau bicara syukur ini, maka kita diperintahkan untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Suamimu bukan malaikat. Malaikat itu nggak pernah berbuat dosa. Tapi engkau harus sadar, engkau juga bukan bidadari. Lihatlah kepada kelebihan. Nih bapak-bapak juga, istrimu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf.
Ma'ruf ini bukan hanya bicara hak dan kewajiban. Ma'ruf itu bagaimana kita melihat budaya dan tradisi yang ada di sebuah tempat. Kemudian kita melebihkan kebaikan buat dia. Kalau umpamanya di Lubuk Linggau ini nafkah ya. Sebulan itu berapa yang rata-rata? UMR berapa di sini? UMR Lubuk Linggau 32 2332 3.200.000. Nah, artinya 3.200.000 ini cukup buat biaya hidup. Tapi engkau alhamdulillah punya rezeki banyak. Engkau kasih 32 juta. Istri mengatakan, bang, kebanyakan bang. Apa kata engkau? Wallah kalau aku kasih 100 juta, gak cukup untuk berterima kasih sama engkau. Itu suami benar-benar menghargai istrinya. Ada suami-suami yang bakhil. Ibu-ibu yang suaminya bakhil angkat tangan. Jadi bapak-bapak harus paham, kalau seorang wanita dikasih dua pilihan, yang satu laki-laki yang tampan, kaya raya, tapi bakhil. Tapi yang satu, ya nggak terlalu tampan, umur juga mungkin agak lebih tua, tapi royal. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua, antum. Yang kedua dia pilih. Maka laki-laki harus sadar, antum kepingin bahagia, jangan bakhil. Orang yang bakhil itu akan menyebabkan jantungnya semakin banyak penyempitan. Orang bakhil itu suruh check up ke dokter, banyak penyempitan. Karena dia memang harta itu kayak mau dimasuk. Itu termasuk syukur. Seorang wanita juga seperti itu. Bagaimana dia bersyukur kepada suaminya dengan memberikan pelayanan yang lebih kepada suaminya. Sampai ada kawan kita di Jepang ya, Masya Allah, kalau lihat dia cerita, ini budaya ya, budaya dan tradisi. Kata mereka, anak nikah sama wanita Jepang, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Bagaimana dia menghormatin suami, Ustaz ya. Anak kalau mau berangkat kerja itu diantar sama dia, dibawain bekal, diantar sampai ke teras rumah, sampai ke halaman rumah. Kemudian anak pergi, karena anak jalan kaki ya, banyak orang Jepang jalan kaki menuju ke stasiun atau apa. Dia itu nggak meninggalkan tempatnya. Dia ngeliatin anak terus sampai anak pergi dari pandangan mata dia, baru dia masuk rumah. Siapa yang istrinya kayak gitu, anak kasih hadiah. Masya Allah, kirim ke belakang jemaah. Iya, kirim ke belakang tuh yang pakai kacamata. Istri antum orang Jepang. Iya, ada istri yang nungguin suaminya karena takut suaminya belok-belok. Lihatin ini. Jadi kalau sudah ke tempat kerja baru dia masuk, tenang dia gitu jemaah. Tapi ada yang seperti, ada istri yang enggak, suaminya berangkat ya berangkat, nggak diurusin. Dia sibuk sama anaknya, dia sibuk sama berangkat. Ayo bapak, barakallahu fiik, jangan lupa ya oleh-olehnya, sambil nyapu dia jemaah. Ada yang seperti itu. Nah, termasuk bentuk syukur bagaimana kau menghargai suami. Dan yang Jepang itu juga dia cerita, anak kalau pulang Ustaz, Insya Allah, ditungguin di depan pintu. Ada suami yang pulang sampai ke rumah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana bisa? Dilihat kemana-mana. Hilang ternyata, di rumahnya tetangga. Dia ngomong, anak pulang ditungguin depan pintu Ustaz, dibukain jaket anak didudukkan, dibukakan sepatu, kos kaki anak, lalu kaki anak direndam air hangat Ustaz. Oh, kayak raja. Padahal dia pegawai. Dia cuma pegawai. Maka tolong seorang wanita muslimah, kalau engkau ingin kebahagiaan, jangan berpikir engkau merendahkan diri kepada suamimu. Enggak. Engkau sedang memuliakan suami karena Allah Azza wa Jalla. Di beberapa asar disebutkan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad." Kalau aku dapat memerintahkan orang sujud untuk orang lain, aku perintahkan wanita sujud buat suami. Karena besarnya hak suami. Maka suami istri harus introspeksi dia. Engkau sudah terima kasih nggak? Sudah bersyukur nggak sama Allah Azza wa Jalla? Atau yang ada,
Kapan mati suami anak ini ya? Dan ini yang tua-tua nih, yang sudah sepuh-sepuh, antum jangan pikir istri antum masih senang sama antum. Dia ngeliat, ya Allah, mudah-mudahan cepat dicabut nyawanya ya, insyaallah cakep. Dia berpikir dapat warisan ya, dia mungkin mau kawin lagi dia nanti. Seperti itu. Bahkan ada seorang wanita yang kawan-kawannya takziah, suaminya mati. Takziah kawan-kawannya, ya Allah, yang kau kesian, ya ini tuh sabar. Tenang. Jangan bersedih, aku bahagia dia mati. Capek ngurusin dia. Betul. Ada wanita yang capek ngurusin suami. Hanya dia bersyukur, ya Allah, engkau perintahkan kepada aku yang sudah aku cerdakan. Tapi kalau engkau cabut nyawa dia, mungkin lebih baik. Sampai ada seorang wanita yang dia cerita, Ustadz, ana hampir saja jadi korban poligami. Jadi korban poligami. Suami ana udah mau poligami, Ustadz. Ternyata dia mati duluan, Ustadz. Nggak jadi poligami. Kira-kira perempuan itu kalau dikasih dua pilihan, dengar suaminya kawin lagi atau dengar suaminya mati, milih mana? Bapak-bapak. Ibu-ibu lebih suka dengar suaminya mati atau poligami? Yang pertama, yang kedua? Yang apa? Yang kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar jemaah. Ya kita harus sabar jemaah. Karena yang kedua rukun kebahagiaan itu sabar. Kenapa diperlukan kesabaran? Ya hidup ini tidak selalu menyenangkan. Pagi engkau tertawa, sore engkau menangis. Malam engkau sehat, pagi engkau sakit. Hadil hayat. Dan Allah sudah menjadikan kehidupan ini sebagai tempat ujian. Sebagian kita tidak mendapatkan istri yang dia impikan. Sampai ada seorang ulama ini dikunjungin sama sohibnya ke rumah. Dikunjungin, dia dengar bagaimana istrinya ngomong sama tuan rumah ya, angkat suara ini itu macam-macam. Kata tamunya ini, engkau kok nggak ganti istri aja? Istri mau kayak gitu. Kata dia, aku mau bersabar. Mungkin ini karena dosa-dosaku, kata dia. Aku takut ganti istri lebih parah dari ini dapatnya. Ya udah yang ada ini. Dan bicara sabar, berat sabar. Sabar itu pahit. Tapi membuahkan kebahagiaan. Ada seorang wanita yang dia ini setelah dia menikah berapa tahun ya? 6, 12 apa 14 tahun. Dia cerita, dia dapat suami yang nggak baik loh. Ketika dia menikah, dia pikir suaminya ini akhlaknya baik. Banyak laki-laki yang kadang-kala secara agama itu baik. Hafalan Qur'annya banyak. Dia mungkin juga selalu sholat di shaf pertama. Sehingga wanita ini tertarik. Kuat ini tertarik. Dia menikah, tapi ternyata suaminya ini karakternya buruk. Temperamental, ya, suka marah-marah. Kadang-kala terjadi KDRT di rumah. Tapi subhanallah ini perempuan. Selama 6 tahun dia sakit. Ketika dia ditanya sama orang tuanya, gimana suamimu? Ini pesan buat ibu-ibu. Kalau ditanya sama orang tuanya bagaimana suaminya, ditanya oleh kawannya bagaimana suaminya, engkau puji suami. Engkau kata, alhamdulillah suamiku baik, suami baik. Maksudnya baik dibandingkan suami yang lain gitu. Gak apa-apa. Terus perempuan ini bersabar, berdoa, sampai setelah 6 tahun. Dia cerita tadi, setelah mungkin 14 tahun ya, anak lupa. Setelah 6 tahun itu, dia cerita suamiku sekarang kayak cincin di tangan. Kapan aku mau lepas, aku lepas. Kapan mau aku pasang, aku pasang. Dari baiknya, so. Tapi dia harus nunggu berapa tahun? 6 tahun. Ini buah dari kesabaran. Sebagian wanita, aduh enggak lah. Ahsan karena jadi janda. Apakah engkau berpikir ketika engkau menjanda, engkau berbahagia?
Belum tentu. Berapa banyak janda yang hidupnya merana gara-gara omongan tetangga. Jadi kalau ada janda kembang di satu perumahan, itu ibu-ibu perumahan itu pada ketakutan semua. Takut kenapa? Takut suaminya kecantol sama dia. Itu banyak terjadi seperti itu. Maka jangan berpikir ketika engkau menjanda engkau akan lebih baik. Bertahan. Bersabar. Kesabaran akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mana yang lebih engkau pentingkan? Atau lebih engkau utamakan? Hidup dengan suami yang baik tapi engkau nggak sabar? Atau hidup dengan suami yang buruk tapi engkau sabar? Allah bersama. Dan Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat ayat 34 sampai 36 ini sebuah arahan dari Sang Pencipta bagaimana kita bergaul dengan orang yang menyakitin kita. Tadi dapat suami atau suami dapat istri yang menyakiti hatinya. Allah mengatakan Jalla Jalaluhu wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Kebaikan dan keburukan itu nggak sama. Nggak sama. Terus bagaimana? Apakah setiap orang berbuat buruk kita balas keburukan dia dengan keburukan? Apakah dalam rumah tangga? Sebagian istri selalu mengatakan, Ustaz, Anda nggak salah Ustaz, dia yang kurang ajar Ustaz. Dia yang salah. Rumah tangga itu bukan menang-menangan. Tapi bagaimana menghadirkan kebahagiaan? Apa kata Allah? Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Bahkan dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ. Permusuhan, keributan yang terjadi dengan engkau berbuat baik kepada dia itu dapat berubah menjadi apa? Persahabatan yang hangat. Ini kepada orang lain, ini bukan hanya dalam rumah tangga jemaah. Antum punya kawan di tempat kerja suka nyakitin antum. Antum punya kawan di medsos yang suka komentar buruk. Ada orang-orang yang ngomongnya nggak enak. Apa yang harus antum lakukan? Antum jangan balas dengan keburukan. Balaslah dengan kebaikan. Umpamanya tadi suami marah-marah, istri datang. Bang, aku minta maaf. Aku kayaknya memang banyak dosanya. Bahkan ketika Nabi SAW menyebutkan wanita-wanita penghuni surga, salah satu sifatnya, kalau dia menyakiti suaminya, atau disakiti sama suaminya, dia datang ke suaminya. Sebagian perempuan nggak mau datang. Udah dia salah nggak mau datang. Ada yang seperti itu. Ada yang merasa, mereka nggak salah Ustaz. Baik, kata Nabi SAW, ini kalau dia salah atau disalahin, dia datang kepada suaminya. Ini para orang tua. Didik putri-putrimu dengan cara ini. Katakan, nah kalau suamimu marah atau apa, engkau pegang tangan. Pandang wajahnya. Kadang-kadang namanya orang marah kan nggak mau lihat kan. Pegang tangan dilihat bang. Lihatlah semangat bang. 1 menit bang. Katakan, la adzuqu bi ghumdin hatta tart. Kata Nabi SAW, perempuan ini mengatakan, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridho. Insya Allah istri-istri bapak kayak gitu semua. Tapi kok kayaknya enggak, lihat wajah-wajah. Tapi ternyata itu berat. Membalas keburukan dengan kebaikan ini tingkatan manusia-manusia spesial. Bagaimana Nabi SAW dilemparin batu di Taif. Datang malaikat penjaga gunung. Ditawarin, kalau engkau mau, aku balikkan gunung itu kepada penduduk Taif atau penduduk Makkah. Kata Nabi SAW, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yushrik bihi syai'. Enggak, aku nggak mau. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Apa kata Allah? Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabar. Enggak akan mampu bersikap seperti ini kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Enggak akan dikasih sikap seperti ini kecuali orang yang memiliki keberuntungan yang besar sekali. Tadi ketika orang-orang melihat Qarun dengan kekayaannya, mereka mengatakan,
Qarun ini lagu hadzin azim. Dia punya keberuntungan yang banyak. Di sini Allah sebutkan, bukan itu orang yang punya keberuntungan. Orang yang beruntung adalah orang yang sabar. Kenapa? Karena semua perintah Allah butuh kesabaran. Antum duduk di masjid nih sekarang, butuh sabar. Kadang-kala kita kepingin selonjoran ya. Ya Allah, yang di depan ana ini. Kadang-kala antum lututnya bergabung dengan lutut orang lain. Kadang-kala antum tasyahud akhir, tahu-tahu ada yang duduk nih kaki antum. Na'udzubillah, ini adabnya mana orang ini? Butuh kesabaran. Sabar. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Di sini kadang-kala setan membisikkan kepada antum keburukan. Apa yang harus antum lakukan? Katakan a'udzubillahi minasyaitan. Fasta. Menghadapi musuh dari makhluk yang namanya manusia itu dengan cara membalas keburukannya dengan kebaikan. Tapi kalau sudah bisikan syaitan, antum nggak bisa melawan dengan kebaikan. Tapi dengan cara apa? Katakan a'udzubillahi minasyaitan. Jadi suami istri perlu sabar, syukur sabar. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman itu baik. Semuanya baik. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur. Itu baik buat dia. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Dan hidup kita antara musibah dan nikmat. Dia bersabar ketika dapat musibah. Maka itu baik buat dia. Dan yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Lihat kepada kelebihan, jangan lihat kepada kekurangan. Yang ketiga, rukun yang ketiga dalam kesabaran itu adalah selalu istighfar. Kenapa? Karena dosa itu membawa petaka. Karena dosa itu membuat menderita. Karena dosa itu mengeringkan danau cinta. Karena dosa itu akan menambah jarak di antara kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidaklah dipisahkan antara dua orang yang saling mencintai illa bidzambin ahdatsahu ahaduhum, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari kedua. Dosa itu membawa naas. Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasir. Makanya ketika ayat ini turun, Abu Bakar, ya, orang semakin kenal sama Allah semakin takut. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau setiap kali kita berbuat dosa, kita dibalas, kita akan binasa. Lalu Nabi mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakar, awatamrat. Abu Bakar, engkau sakit enggak? Iya, aku kadang kalau sakit. Engkau merasa capek? Iya ya Rasulullah. Engkau kadang-kala kelelahan? Iya. Kadang-kala engkau gundah? Iya. Itu semua balasan dari dosa-dosa. Makanya sebagian ulama itu menceritakan bagaimana tatkala dia berbuat dosa di luar rumah, sampai rumah dia melihat sikap istrinya berubah, anaknya berubah, kendaraannya berubah sikap. Kalau sekarang mungkin motor antum, loh kok nggak enak ya? Antum kan, oh kayaknya kurang oli atau apa. Antum lupa boleh jadi kayaknya karena dosaan. Mobil antum kempes bannya. Oh ya biasa loh Ustaz. Kayaknya kena paku. Kenapa kok mobil antum yang kena paku? Mobilnya orang kok yang kena paku? Sama-sama jalan. Kita lihat. Bahkan sebagian ulama mengatakan, aku dapat merasakan dampak dari dosaku dengan melihat tikus-tikus di rumah. Antum tikus yang nggak biasa makan makanan antum, tahu-tahu makan. Kok bisa ya? Belajar di mana tikus ini? Dikirim sama Allah. Dikirim. Maka kita harus sadar.
Makanya kalau kepingin bahagia kita harus memperbanyak istighfar. Karena kullu bani Adam khata. Semua anak Adam berbuat dosa. Jangan sok suci ya. Kita berbuat dosa. Hari ini berbuat dosa, besok berbuat dosa. Hari ini bertobat, besok ngulangin lagi. Itu manusia. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun. Berapa generasi kalau sekarang itu? Beliau mengatakan kepada mereka di surat Nuh ya, ayat 10 sampai 13. Nabi Nuh mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan kepada mereka, istighfar kalian, minta ampun kalian. Allah itu Maha Pengampun, tobat kalian. Apa yang akan antum dapatkan? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan buat kalian. Hujan yang bermanfaat buat kalian. Hujan yang lebat yang akan menumbuhkan tanaman dan menyegarkan hidup kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan tambahkan buat kalian harta. Allah akan tambahkan buat kalian anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan buat kalian taman-taman, kebun-kebun, dan Allah akan buatkan untuk kalian sungai-sungai. Bagaimana kalau semua itu kita dapatkan di rumah kita? Jangan keluar dari rumah di pagi hari kecuali antum sudah istighfar 100 kali. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Kalian bertobatlah, minta ampun sama Allah. Fa inni atubu ilallah fil yawm akthar min 70 marrah. Dalam sehari aku istighfar, tobat lebih daripada 70 kali. Itu Nabi SAW. Dan pernah seorang sahabat menghitung. Lagi duduk sama Nabi SAW. Nabi nggak selalu ngomong. Kadang Nabi duduk, beliau istighfar. Kata sahabat ini, Nabi mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Dihitung. Jadi ada zikir yang perlu dihitung. Supaya tahu antum sudah berapa banyak berzikir. Kita kalau nggak menghitung, seakan-akan sudah banyak ya, Bang. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Berapa ya? Kayaknya ada 20. Baru 2 kali ya. Tuh. Dihitung. Kemudian kalau bicara istighfar, ada waktu istighfar yang mulia. Di waktu duha, selesai sholat duha, antum baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Sebagaimana dari riwayat Nabi melakukan itu alaihi salatu wassalam, selesai sholat duha. Istri antum, suruh. Mama, lakukan. Kemudian waktu istighfar yang baik juga adalah sebelum subuh. Di waktu sahur. Allah tatkala menyebutkan penghuni surga, Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu ketika hidup di dunia, tidur malamnya dikit. Ya secukupnya mereka tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Maka sekarang hidupkan, kalau engkau ingin punya kebahagiaan di rumah, kalau sekarang sedang berantakan hidupnya, tolong 3 hal ini ditumbuhkan kembali. Yang terakhir, istighfar sebelum subuh dan ketika di waktu duha. Dan di waktu-waktu lainnya. Insya Allah ketika kita mengamalkan itu, kita akan bahagia. Buktikan. Kenapa? Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Selalu yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Innallaha ma'as sabirin. Yang beristighfar, Allah akan ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah akan berikan kelapangan di dadanya karena dia dibersihkan dari dosa-dosanya. Ada orang-orang yang dihalangi dari rizki bidzambi yusibu, karena dosa yang dia kerjakan. Antum gak bahagia, antum galau di rumah, boleh jadi karena dosa-dosa antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke MC. Baik,
Kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang ibu yang telah bercerai dari suami yang memiliki 4 orang anak. Dan masih ada 2 orang anak yang masih harus dibiayai. Namun setelah saya bercerai dari suami, saya semua yang menanggung biaya anak-anak. Sedangkan ayahnya orang kaya, harta banyak. Dan bahkan dia sudah menikah lagi sama wanita kaya. Namun dia lupa sama kewajibannya dengan alasan karena saya, si istri yang mengajukan cerai. Dan anak-anak memilih untuk hidup dengan si istri, dengan si ibu. Dan ketika anak perempuan saya menikah pun, dia tidak mau menjadi wali nikah. Bahkan dicari sama anak perempuan saya ke rumahnya untuk minta doa dan izinnya, malah kabur entah kemana. Di WA, di telepon, tidak diangkat. Akhirnya anak saya menikah dengan wali hakim. Ustadz, apakah pernikahan anak saya tersebut sah? Dan apakah anak yang ikut saya itu adalah tanggung jawab saya semuanya? Sedangkan saya seorang ibu rumah tangga. Yang terakhirnya baca di sini. Ustaz. Apa-apa ya? Baik, yang terakhirnya, dan mantan saya hadir di kajian Ustaz hari ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah jemaah. Orang itu, kita itu selalu berprasangka baik sama orang. Orang itu bisa berubah. Bagaimana orang jahat jadi orang baik. Bagaimana Umar bin Khattab yang ingin membunuh Nabi SAW kemudian membela Nabi SAW. Bagaimana Khalid bin Walid. Bagaimana Wahyi yang membunuh paman Nabi SAW. Itu dapat hidayah. Bagaimana Hind binti Utbah yang membelah perutnya Hamzah, mengeluarkan jantungnya, dapat hidayah. Jadi selalu kita berbaik sangka sama orang. Jangan pernah berputus asa terhadap seseorang lalu mengatakan gak mungkin fulan dapat hidayah. Wah, fulan mungkin dapat hidayah. Ini jawaban bukan hanya untuk yang bertanya, tapi untuk kita semua. Kenapa kita perlu belajar ilmu agama? Supaya kita tahu dengan hak dan kewajiban. Seorang anak yang wajib memberikan nafkah adalah bapak. Tidak ada perubahan kewajiban seorang anak memberikan nafkah kepada anaknya dalam kondisi dia bercerai atau tidak bercerai. Anak ulangi. Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya tidak akan berubah dengan perceraian. Kenapa? Karena itu tetap anaknya. Full kewajiban bapak, bukan ibu. Kecuali sang bapak tidak mampu. Maka di sini mau tidak mau ya butuh bantuan. Sang istri membantu. Tapi kalau enggak, engkau wajib. Bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dan kalau bicara kewajiban, kadang-kadang sebagian orang itu rajin sodako. Rajin sodako, bantu orang lain, bangun masjid. Ketahuilah bahwa engkau akan dihisap pada hari kiamat. Yang pertama itu yang wajib. Baru bicara yang sunnah. Maka jangan sibuk mengerjakan yang sunnah, engkau lupa dengan kewajiban. Baik, bagaimana ketika anak ikut ibunya? Nggak ada urusan anak mau ikut ibunya, itu hanya bicara tentang pengasuhan. Kadang-kadang di pengadilan terjadi keributan tentang hak asuh. Bicara hak asuh, iya silakan ke pengadilan. Tapi hak nafkah nggak perlu ke pengadilan. Kalau dia milih ibunya, tetap engkau wajib. Dan bagi seorang ibu, kalau kemudian dapat mantan suami yang tidak peduli dengan anak-anaknya, maka jangan khawatir. Anak itu punya rizki. Nggak lewat bapaknya, ya lewat yang lain. Jangan tanamkan kebencian kepada anak, sehingga anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Jangan ceritakan keburukan-keburukan bapaknya menyebabkan dia gugat cerai, nggak perlu. Engkau sampaikan kepada anak, ibu kenapa ibu cerai? Ya kayaknya jodohnya sampai situ nak. Ada ketidakcocokan, mudah-mudahan ayahmu mendapatkan ganti yang lebih baik dan semoga ibu bisa bersabar menghadapinya. Anak ketemu dengan seorang wanita jamaah yang anak heran. Perempuan kemarin waktu haji apa waktu umroh, dia cerita sama suaminya, dia cerita, Ustaz, ibu anak ini cerai sama bapak anak ketika anak SD kelas 2 kalau nggak salah.
Kakaknya perempuan kelas 4. Kita Ustaz berdua ngeliat di rumah kezoliman yang dilakukan bapak kepada ibu. Bagaimana bapaknya ini KDRT. Sehingga kita benci sama bapak. Tapi subhanallah, ibu ana nggak pernah menceritakan keburukan Pak. Sampai ibu ana ini jadi pembantu rumah tangga Ustaz, untuk menghidupin kamu. Dan 2 anak ini akhirnya sukses. 2 anak perempuan. Ketika sukses, ada gula, ada semut. Bapaknya merapat. Karena nggak ada mantan bapak. Bapaknya merapat. Mulai tanya gimana kabarnya, nah ini itu. Karena anaknya sukses. Padahal nggak pernah dibiayain sama bapak. Tapi subhanallah, ibu ana Ustaz ngomong, nah itu bapak. Kalian wajib berbakti. Ini wanita yang Masya Allah. Karena memang seanak cerita, ibu ana nggak pernah meninggalkan sholat malam. Dalam kesusahan. Maka nasihat ana bagi para laki-laki, kalau sampai terjadi perceraian, ingat tidak ada yang berubah kewajibanmu kepada anak. Sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada mantan anak. Nafkah kepada istri enggak. Tapi istri hidup sama ibunya, ibunya yang merawat, yang kau biayai. Semuanya dibiayai. Dan jangan takut rizkimu berkurang. Karena Allah akan berikan berkah. Berkah ini bukan berarti hartanya tambah banyak. Enggak. Engkau dapat manfaat dari harta. Jadi semoga kita bisa tahu bagaimana sikap kita yang sebenarnya tatkala terjadi perceraian. Barakallahu fiikum. Sehingga jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada anak kita sendiri gara-gara kita benci sama ibunya. Jangan sampai kebencianmu kepada ibu membuatmu zalim. Kita ada orang yang kita nggak suka, nggak boleh kita zalim sama dia aja. Tetap kita harus melakukan keadilan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, kalau saya tidak bisa mendapatkan nikmat poligami dunia, nanti kalau saya di akhirat, boleh nggak saya di surga menikah lebih dari 4 istri Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Iya. Jadi dia gimana kalau nggak dapat rezeki poligami di dunia? Kalau saya tidak bisa mendapatkan nikmat poligami di dunia, nah nanti kalau saya di akhirat, boleh nggak saya di surga menikah lebih dari 4 istri Ustaz? Ini jamaah, kita ini masih berpikir poligami itu nikmat. Poligami itu ujian. Iya. Antum nggak merasakan. Ujian dari Allah SWT. Ana ini dengar curhatan orang-orang yang poligami, udah capek kupingan aja mah. Betul, yang di luar ngelihat Allah, zen antum ya, Masya Allah, mabruk, nggak tahu dia tidur di masjid semalam. Ujian dari Allah SWT. Tidak ada kenikmatan di dunia, melainkan di situ ada bala dan ujian. Makanya buat ibu-ibu, ana ingin mengingatkan bahwasanya ketika seorang lelaki menikah lagi, yang ada dalam benak dia ujian-ujian yang harus dia lewat. Bagaimana menghadapi mertua, bagaimana menghadapi ipar, bagaimana menghadapi istri pertama, bagaimana menghadapi anak. Ada seorang bapak yang dibunuh sama anak dan istrinya ketika dia poligami. Betul. Ujian jamaah. Jadi jangan bicara kenikmatan, ya Allah. Ada seorang pemuda ditanya. Sebulan ketika menikah, baru nikah, gimana nikah? Allah ternyata menikah itu enaknya cuma 5%. Sisanya enak sekali. Itu 1 bulan. Setelah 1 tahun ditanya, gimana nikah kata dia? Ya, bala yang harus dilewatin. Harus dilewati. Antum bicara, kalau bicara hanya menyalurkan syahwat, itu berapa menit dalam hidup antum? Sisanya kewajiban. Sisanya antum harus bekerja, harus berangkat ke sini, harus adil. Datang ke rumah sini ditanya, kok telat? Nah, datang ke rumah sana ditanya, engkau sudah zalim kayaknya. Ya Allah, ini ya.
Ada dengar berita, Bu. Pokoknya kalau mau cerita sama antum, sampai isya kita cerita aja. Nggak selesai curhatan orang-orang tersebut. Tapi yang jelas tadi, antum kebicaraan nikmat poligami, iya, itu nikmat plus tanggung jawab. Plus bala yang diberikan kepada hamba. Karena kita hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya istri 9. Bagaimana kehidupan di rumah tangga Nabi SAW? Ya belum mendapatkan istrinya yang kadang-kala ngomongnya nggak enak, yang cemburu, yang Nabi SAW pernah nggak ditegur sama istrinya dari pagi sampai malam. Itu Nabi SAW. Coba antum kira-kira kalau nggak ditegur, langsung keluar ayatnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Langsung dia keluar. Nabi sabar. Jadi bagi yang berpikir poligami, antum berpikir tanggung jawab. Semakin Allah beri istri buat antum, semakin tanggung jawab besar. Dan antum akan merasakan kelelahan. Ada seorang laki-laki, Masya Allah, dia punya istri 4. Berapa jamaah? Istrinya 4. Kaya ramah, rumahnya mewah. Dan dia didorong pakai kursi roda. Stroke sudah jamaah. Antum milih mana? Istri 1 nggak stroke atau istri 4 stroke? Artinya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara antum umpamanya di sini tidak ditakdirkan menikah lebih dari 1, antum bersyukur sama Allah Azza wa Jalla dan bersabar. Tadi sabar sama syukur. Kemudian kalau bicara di surga, jangan ditanya antum mau minta berapa di sana. Fiha ma tashtahihil anfus. Yang paling minimal kedudukannya lahu zaujatan. Punya 2 istri. Itu yang paling minimal. Orang yang mati syahid itu dapat 72 bidadari. Tapi kehilangan istri di dunia. Iya. Orang yang mati syahid kehilangan istri. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi. Kehilangan istri-istri mereka. Tapi Allah ganti dengan 72 bidadari di surga Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah mati syahid. Man sa'alallaha syahadata sadiqan. Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid. Kata Nabi SAW. Ballaghahu manazila syuhada wa imma ta'ala firashi. Allah akan sampaikan dia kepada kedudukannya orang yang mati syahid. Walaupun dia mati di atas ranjang. Hidupkan di diri kita. Antum kalau dapat fadilah itu. Di mana kita diperintahkan untuk berjuang dengan harta dan jiwa kita. Dan semoga kita dapat hal itu. Barakallahu fikum. Dan di surga nggak ada cemburu. Ada perempuan yang mengatakan, tanya sama syekhin, Syekh, boleh nggak anak berdoa nanti di surga suami anak sama anak aja? Anak nggak mau sama perempuan lain. Katanya Syekh, ya Allah, ini perempuan, kata dia. Sampai di surga pun mau dihalang-halangi, jemaah. Baik Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga serta kaum muslimin yang ada di masjid ini. Amin. Tolong doakan anak dan keluarga istiqomah di atas sunnah hingga ajal menjemput. Mau tanya Ustaz, nasihat untuk wanita yang mencurigai dan menemukan cukup bukti bahwa suaminya seorang gay. Apakah yang harus dilakukan istri? Nasihat untuk laki-laki yang mempunyai kecenderungan penyakit gay atau LGBT. Jazakallahu khairan Ustaz. Yang mempunyai kecenderungan gay. Ada ketemu cukup buktinya. Nah, Allah jamaah ya. Inilah hidup ini ujian. Ada seorang istri yang 7 tahun dia cerita, Ustaz, anak 7 tahun Ustaz, masih gadis, sudah nikah. Nggak pernah disentuh. Dia dapetin suaminya ternyata gay. Anak ngomong, setelah anak kasih nasihat, coba nanti konsultasi dengan seorang psikiater. Apa kata dia? Anak psikiater. Istrinya ini psikiater. Anak ya Allah ya. Itu ujian. Baik, apa yang harus dilakukan seorang istri ketika mendapati suaminya seperti itu? Sharing sama suami. Baca Quran bareng. Baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kaumnya Nabi Lut. Kemudian minta kepada suami untuk mentafsirkan. Bang, boleh nggak engkau bacakan buat aku? Setelah itu diusahakan ajak suaminya ke kuburan untuk mengingat akhiratnya, untuk melembutkan hati suami.
ajak suaminya datang kajian. Kemudian setelah itu terus terang sama suami. Bang, tadi sampaikan, apa benar abang seperti itu? Karena modal utama orang berobat itu adalah sadar kalau dia sakit. Karena kalau dia nggak merasa sakit, nggak bisa diobatin. Dan dia nggak mau diobatin. Ini yang penting. Jadi ketika nanti ngomong, ketika sang suami sadar, iya aku sakit. Di sini insya Allah bisa bersama-sama untuk mengobatin. Tapi kalau sang istri mengobatin, sang suami merasa nggak perlu diobatin, maka nggak akan ketemu. Dan pada akhirnya ketika suami tidak mau diobatin atau dia tidak mau berobat, ya solusinya engkau gugat cerai. Berpisah sama dia. Karena berbahaya. Berbahaya sekali. Ada seorang, aduh banyak cerita ya. Sekarang orang-orang itu sudah punya kelompok di Facebook, di mana. Ada seorang wanita datang dari Jakarta ke Jember dia. Dia ngomong, suami anda langsung punya sohib, Ustaz. Punya kawan-kawan. Ya kawan-kawan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Sambil didoakan suaminya, semoga Allah memberikan hidayah. Dan tetap kalau bicara, mungkinkah dia berubah? Mungkin. Mungkinkah dia sembuh? Mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Tapi semuanya berada di tangan Allah Azza wa Jal. Dan kita diperintahkan untuk ikhtiar ya. Dan usaha. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, untuk satu pertanyaan terakhir ya. Bismillah Ustaz, afwan ana izin bertanya. Bagaimana cara kita memujuk orang tua yang bersikeras mempertahankan tradisi pernikahan seperti salah satu contohnya adanya musik. Jika tidak adanya musik, jika tidak mereka mengancam untuk tidak merestui. Sedangkan ana sudah mengetahui hukumnya, ingin sekali mengadakan pernikahan sederhana tanpa musik. Bagaimana solusinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, termasuk yang diperbolehkan musik itu ketika pernikahan. Ini yang perlu difahami bersama. Ada dua kondisi yang diperbolehkan kita mendengarkan musik. Ketika pernikahan dan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma alat musiknya itu rebana saja. Dan alhamdulillah kau datangkan orang-orang yang bisa pakai rebana, khususnya di tempat perempuan ya. Kalau sekarang mungkin bisa download di YouTube, ada banyak nasyid-nasyid pernikahan yang berisikan duf, ada rebananya. Dan enak suaranya, bisa dinikmati. Memang sebagian orang ini berlebih-lebihan dalam beragama. Ketika walimatul nikah yang disetel tilawatul Quran. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashiyah. Ini orang pernikahan ya Allah, kiamat ya Allah. Ini pernikahan. Maka kita itu harus benar-benar Islamnya kafah. Jangan mengharamkan yang halal, jangan menghalalkan yang haram. Ketika diperbolehkan, makanya kemarin waktu ana hadir di pernikahan salah seorang, ana lihat kok sepi-sepi gini. Loh, iya Ustaz, ya setel nasyid buat orang tahu ini pernikahan. Bahkan di antara perbedaan nikah dengan sifah, nikah dengan perzinan, itu diumumkan. Ada beberapa yang mengatakan darbud duf. Dipukulnya rebana ini untuk mengumumkan ini nikah loh. Ini nikah, maka semua orang tahu. Itu aja. Jadi antum mengatakan siap ayah musik, insyaallah full musik. Tapi duf. Alatnya duf. Kan artinya orang tua tahu, oh iya ada musik. Sehingga kita benar-benar tidak kaku dalam beragama. Kenapa? Ada yang diperbolehkan dan ada yang diharamkan. Hiburan-hiburan ketika pernikahan, khususnya buat yang perempuan-perempuan ya. Mungkin yang perempuan di antara mereka, ya mereka mau bersenang-senang ya. Di antara mereka sendiri, ya fadhol, seperti itu. Dan nasihat anak ketika bikin, ini mudah-mudahan bisa digarap. Ya, antum kan punya WO antum. WO? Iya. Usahakan nanti benar-benar perempuan itu hanya perempuan. Sehingga mereka tidak pakai jilbab lagi. Udah jilbabnya ditaruh, cadarnya ditaruh. Kamera nggak boleh masuk. Handphone nggak boleh masuk. Udah di sini ketemu, ngobrol sama teman-temannya gitu loh. Udah pernah dilakukan itu? Belum kan? Belum. Perempuan itu ingin menampilkan kecantikannya. Nggak apa-apa. Pakaiannya yang sopan, dia buka jilbabnya, tapi di antara perempuan semua. Sehingga ibunya ngeliat, ya Allah, seneng banget ngeliatnya. Nggak ada yang pakai jilbab. Karena sesama perempuan.
Kalau ketemu sesama perempuan, tahu-tahu ada yang pakai cadar, ini punya kumis. Iya, ditemukan loh jamaah, ditemukan. Lagi perempuan semua, tahu-tahu dia tetap pakai cadarnya, seakan-akan orang paling takut sama Allah. Ternyata dibuka, oh kumis. Hati-hati. Maka tadi berusaha kita benar-benar sesuai dengan syar'i, yang masih diperbolehkan ya kita jalankan, apalagi sesuatu yang dianjurkan kita kerjakan, sehingga orang tahu, oh nggak apa-apa ternyata. Pernah di rumah Nabi SAW, ada 2 bocah perempuan main duf. Bermain duf, dia bersenandung, nyanyi-nyanyi seperti itu. Tahu-tahu Abu Bakar masuk. Melihat 2 orang ini mengatakan, amizmarus syaitan fi baiti Rasulullah. Apakah suara-suara syaitan ada di rumah Rasul SAW? Apa kata Nabi SAW? Da'huma ya Abu Bakar. Biarkan duanya Abu Bakar. Ini adalah hari raya. Eid. Agar orang-orang tahu, di agama kita juga ada hiburan. Dia seneng-seneng juga gitu. Ada waktunya istirahat, bukan kajian terus ya mah. Antum pikir dulu Nabi terus dengarkan kajian atau memberikan kajian? Enggak. Beliau kadang-kala jalan-jalan alaihissalatu wassalam. Lari-lari sama Aisyah. Dan tadi di rumah Nabi SAW ada duf. Nah, tolong yang seperti itu kita kita sampaikan kepada orang-orang sehingga pernikahan kita sesuai dengan syar'i tapi tetap menyenangkan. Tetap itu pernikahan dan bukan acara kajian. Kadang-kala anak suruh khutbah nikah, Ustaz, khutbah nikah jangan pendek-pendek Ustaz. Gak apa-apa panjang-panjang. Anak ngomong ini bukan mau pengajian. Ini orang datang mau nikah, terus mau makan gitu loh. Cukuplah 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sehingga kita tahu diri jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Karena Anda ada acara selanjutnya. InsyaAllah kita jumpa lagi sore nanti ya. Di Masjid Raudhatul Jannah. Jazakumullah khair. Baik. Alhamdulillah.